Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan, saya Zulfia dan teman saya Rengganis. Di sini kami akan memberikan tutorial cara pengolahan Simplicia. Bahan baku yang kami gunakan yaitu daun sukun. Nah, tahap pengolahan Simplicia yang pertama yaitu pengumpulan bahan baku. Nah, di sini sudah terdapat pohon sukun. Daun yang kita ambil yaitu daun segar yang masih muda, diambil secukupnya. Kemudian akan dilanjutkan dengan tahap kedua yaitu tahap sortasi basah. Kemudian, setelah dilakukan pengumpulan bahan, pengumpulan daun, dilakukan sortasi basah, yaitu dengan tujuan untuk memisahkan daun sukun dari kotoran-kotoran. Biasanya sortasi basah dilakukan pada Simplicia atau bahan baku akar, misal memisahkan dari tanah, kerikil, atau rumput-rumputan. Nah, ini pada daun perlu dibersihkan dari tanggenya sebelum dilakukan pencucian. Setelah itu, dilanjutkan dengan tahap ketiga. Kemudian, langkah selanjutnya, langkah ketiga dari pengolahan Simplicia yaitu pencucian daun sukun untuk menghilangkan kotoran seperti debu yang melekat. Nah, pencucian dilakukan di bawah air mengalir. Nah, pencucian ini bertujuan untuk menghilangkan mikroba-mikroba yang menempel pada daun. Setelah dilakukan pencucian, ditiriskan agar airnya menetes. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu perajangan. Perajangan dilakukan untuk memudahkan proses pengeringan serta proses penggilingan menjadi serbuk. Berdasarkan buku pedoman budidaya, panen dan pasca panen tanaman obat, perajangan material daun yaitu dipotong secara melintang dengan ukuran lebar daun kurang lebih 2 cm. Nah, ini langsung saja kita potong. Melintang artinya tegak lurus dengan sumbu utama horizontal dari daun. Kira-kira 2 cm. Dilakukan perajangan terhadap daun sukun, langkah kelima yaitu dilakukan pengeringan. Pengeringan bisa dilakukan menggunakan dua macam cara, yaitu menggunakan oven atau dengan sinar matahari langsung. Berhubung tidak ada oven, jadi di sini kami menggunakan metode pengeringan menggunakan sinar matahari secara langsung. Pengeringan menggunakan sinar matahari langsung sebaiknya ditutupi dengan kain hitam. Tujuannya agar
Kandungan senyawa aktif yang berada dalam daun sukun tidak rusak karena terpapar sinar matahari langsung. Pengeringan dilakukan selama beberapa hari sambil sesekali daun sukun dicek apakah sudah kering atau belum. Jadi setelah simplisia tersebut kering, kita bisa menghaluskan simplisia tersebut agar ukurannya menjadi lebih kecil. Kalau di sini saya menggunakan mesin blender untuk menghaluskannya. Kita blender sampai menjadi halus. Nah, ini adalah hasil dari simplisia yang sudah dihaluskan dengan menggunakan mesin blender. Jadi ini belum bisa langsung digunakan ya, belum bisa langsung dimaserasi atau direndam, tetapi ini masih diayak dulu ya, agar partikel yang besar itu tidak ikut tercampur ke partikel yang lebih halus, jadi maserasinya itu lebih mudah gitu. Seperti ini teman, ini adalah simplisia yang sudah dibesarin tadi, yang sudah diayak ya. Ini simplisianya udah halus semua, dan sedangkan simplisia yang masih tertinggal diayakkan ini adalah tulang daun yang tidak bisa hancur saat dilakukan blender. Seperti ini jadinya. Jadi setelah diayak tadi bisa dimaserasi, yaitu dengan cara perendaman selama 1x24 jam. Nah, di sini pelarutnya menggunakan Aquades, dan perbandingan antara simplisia dengan pelarut adalah 1:10, di mana simplisianya seberat 10 gram sedangkan pelarutnya bervolume 100 ml. Jadi ini dimasukkan ke dalam macerator. Itu kita beri pelarutnya, yaitu Aquades. Nah, setelah dicampur simplisia tadi dengan pelarutnya, bisa kita aduk ya. Aduk pelan-pelan aja sampai tercampur rata. Seperti ini. Lalu bisa ditutup dengan menggunakan plastik yang bersih, lalu ditali dengan menggunakan tali karet. Nah, ini adalah yang sudah ditutup menggunakan plastik bersih dan menggunakan tali karet seperti ini. Nah, ini tinggal kita diamkan selama 1x24 jam agar ekstraknya dapat tersari. Disimpan di suhu kamar ya, jauhkan dengan sinar matahari secara langsung. Nah teman-teman, ini adalah hasil dari simplisia tadi yang sudah direndam selama 1x24 jam. Nah seperti ini tadi sudah diaduk sebelumnya dengan menggunakan pengaduk ya. Lalu setelah direndam seperti ini, kita saring dengan menggunakan kain putih bersih atau bisa kain flanel seperti ini. Nah, kita tunggu sampai ekstraknya itu bisa turun ke bawah dan partikel-partikel seperti ini bisa tersaring di atas kain flanel. Nah, seperti ini contohnya. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat ekstrak tersebut menjadi kental. Jadi alat yang dibutuhkan adalah kompor. Di sini saya memakai kompor gas. Setelah itu
panci pendidih ini yang sudah berisi air. Nah, setelah itu kita nyalakan kompornya. Setelah dinyalakan, kita bisa masukkan ekstrak beserta maseratornya seperti ini. Nah, kita tunggu ya sampai ekstrak tersebut berubah menjadi kental. Nah, jangan lupa ini tidak ditutup ya, tidak ditutup menggunakan tutup panci. Jadi dengan tujuan agar penguapan di maserator yang berisi ekstrak tersebut tidak terhalang. Seperti ini. Jadi penguapan atau pengentalan ekstrak bisa menjadi cepat. Seperti ini. Kita tunggu ya sampai ekstrak menjadi kental. Nah, seperti ini ya hasilnya setelah diuapkan selama kurang lebih 3 jam dan hasilnya seperti ini. Ekstrak sudah mulai kental. Sudah kental ya. Nah, seperti ini.